Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Samsung Galaxy M14 5G. Sudah 2 minggu saya menggunakan HP ini. Dan bisa juga ya nih saya bilang kalau Samsung Galaxy M14 merupakan HP terbaik di kelasnya Samsung untuk saat ini. Dengan harga jual mulai dari 2,7 jutaan, Samsung Galaxy M14 membawa spesifikasi yang bisa saya bilang sih bagus hampir di semua bagian. Samsung Galaxy M14 5G membawa 3 varian dengan 3 pilihan warna, silver, dark blue, dan blue seperti unit saya ini. Untuk varian yang tersedia itu ada RAM 4, storage-nya itu di 64GB di harga Rp2.799.000 dan ada juga RAM 4 storage 128GB di harga Rp2.999.000. Ya, kalau kamu beli itu khusus untuk penggunaan agak santai ya. Kalau penggunaanmu lebih banyak menginstal aplikasi dan lebih mencari kenyamanan dalam hal multitasking ya beli saja yang RAM 6 dengan internal storage 128GB di harga Rp3.299.000. Samsung Galaxy M14 5G memang terlihat membawa desain back covernya yang simple dan terbilang monoton ya. Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, Samsung berusaha nggak mau ikut-ikutan. Tetap pada ciri khas HP-HP mereka. 3 buah kamera belakang, LED flash, dan ada logo Samsung di bagian bawah. Back cover yang menyatu dengan frame bermaterial plastik hadir dengan finishing glossy. Bodi HP ini juga terbilang tebal ya, 9,4 mm. Wajar juga sih karena HP ini ditanamkan baterai besar juga, 6000 mAh. Digenggam terasa solid, tapi penggunaan satu tangan terbilang ribet. Di bagian interface-nya, kalau buat saya sih ini termasuk cukup lengkap ya. Mulai dari ada 2 mikrofon di sisi atas dan bawah. Lalu untuk SIM tray ini ada 3 slot, serta untuk sensor fingerprint di sisi kanan menyatu dengan tombol power, membawa kecepatan yang terbilang ya cepat dengan responnya terbilang akurat juga. Mengenai kualitas mikrofon yang dibawa pada HP ini, Samsung ini memberikan teknologi voice focus. Fitur ini sih sama ya seperti ENC yang tersedia pada TWS, yaitu mengisolasi suara bising di sekitarmu ketika menggunakan HP ini sambil bertelepon sehingga suaramu itu dapat didengar penerima telepon dengan jelas. Dan itu berlaku untuk panggilan telepon seluler menggunakan aplikasi bawaan Samsung ya. Maksudnya seperti ini, mulai dari aplikasi bawaan ini, telepon. Kalau untuk media sosial ya, kalau saya baca sih tidak semuanya mendukung. Sekarang saya pindah ke bagian depan. Samsung Galaxy M14 5G membawa layarnya ini terbilang luas ya, 6,6 inch dengan model Infinity V Display. Frame hitam yang mengelilingi layar masih terbilang cukup tebal ya, walau ini terlihat sedikit lebih tipis ya dibandingkan Samsung Galaxy M14 5G. Maka dari itu, bodi Samsung M14 5G sedikit lebih ramping dibandingkan Samsung Galaxy A14 5G. Mengenai kualitas layar, berani saya bilang nggak perlu diragukan lah. Panel PLS LCD dipadu resolusi Full HD Plus terbilang mampu memberikan tampilan yang nyaman dari sisi visual. Berkat warnanya ini terlihat cerah dengan ketajaman yang bagus. Apalagi kehadiran refresh rate 90Hz mampu memberikan tampilannya ini terlihat mulus saat saya hanya sekedar scroll layar di media sosial. Buat kamu yang suka streaming film, layar HP ini mampu menampilkan dalam kualitas HD berkat sertifikasi Wi-Fi L1 dan sebagai info juga layar HP ini sudah mendukung multitouch hingga 10 jari. Proteksi layar juga sudah mempercayakan Corning Gorilla Glass 5. Walaupun begitu, tetap saja ya saya sarankan ketika kamu membeli HP Samsung khususnya M14 5G, kamu harus merogoh kocek lagi untuk membeli yang namanya anti gores ataupun tempered glass, terserah kamu lah ya, untuk melindungi layar ini pastinya. Serta beli juga soft case agar ya menjaga HP ini ketika tidak sengaja terjatuh ya. Amit-amit jangan sampai terjatuh. Ya, karena dalam paket penjualan tidak tersedia. Lihat saja, ini tipis banget dusnya. Mengenai software, Samsung Galaxy M14 5G menggunakan tampilan antarmuka One UI 5 Core ya, berbasis Android 13. Tampilan One UI terlihat simple, jadi mudah dioperasikan. Fitur-fitur yang disediakan juga terbilang banyak. Mengenai software sendiri, Samsung itu menjanjikan kalau Samsung Galaxy M14 5G ini akan mendapatkan pembaruan
sistem operasi selama 2 tahun atau bisa saya bilang 2 kali, dan sistem keamanan ataupun security patch selama 4 tahun. Dan buat saya sih ini hal yang bagus. Di bagian performa, Samsung Galaxy M14 5G menggunakan chipset buatan mereka sendiri, Exynos 1330 dengan fabrikasinya ini 5 nanometer dan CPU-nya octa-core. Jika melihat skor Antutu ya, di sini skor Antutu yang saya gunakan versi 9.6 itu menghasilkan angka di 409.000 poin. Ya, kalau melihat angkanya ini berarti chipset Exynos 1330 setara dengan MediaTek Helio G99 atau Snapdragon 695. Selama penggunaan tidak ada yang saya keluhkan di bagian performa. Nah, dari info yang saya baca itu keunggulan chipset Exynos ini dalam hal kecepatan RAM dikarenakan chipset tersebut memiliki semikonduktornya itu lebih kecil. Maka dari itu walau hanya menggunakan RAM 6GB, HP ini mampu melakukan multitasking dengan responnya ini terbilang cukup cepat. Apalagi ada juga dukungan RAM Plus hingga 6GB. Buka aplikasi sosial media, nonton video YouTube, streaming film, hingga baca berita bukan menjadi kendala. Ya, pakai Exynos, skip aja bang, gak enak buat main game. Ya, memang sih kalau kalian baca ya, Exynos itu dalam hal performa buat main game memang tidak sebagus chipset Snapdragon di kelas yang sama pastinya ya. Tapi selama penggunaan saya, Exynos 1330 ini terbilang mumpuni kok menjalankan beberapa game. Misalnya ini ya, main game Mobile Legends termasuk lancar saya mainkan pada pengaturan grafik dan frame rate-nya ini di high. Lalu main game eFootball juga demikian, lancar pada pengaturan grafik high dan frame rate-nya 60 Hz. Nah, biar pengalaman kamu dalam bermain game lebih nyaman tanpa ada gangguan yang namanya notifikasi yang masuk lebih baik, ini ada fitur yang namanya Game Booster ya. Itu caranya kalian itu di layar ini geser aja, nanti ada logo seperti logo game, kalian tinggal pilih. Nah, nanti keluar seperti ini. Selain nyaman ataupun bisa memblok notifikasi yang masuk dengan mengaktifkan yang namanya priority mode, di sini dia lebih fokus ke performanya. Dan selama bermain game juga kamu bisa membuka aplikasi tanpa harus keluar dari game. Buat saya sih ini termasuk fitur yang bagus, khususnya buat mereka yang senang bermain game. Pindah ke bagian kamera, Samsung Galaxy M14 5G membawa kamera belakang 50 megapiksel ditemani 2 lensa makro dan depth masing-masing beresolusi 2 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Untuk mode kamera yang dibawa terbilang lengkap, misalnya pada mode Pro dengan pengaturannya ini lengkap juga ya, bisa mengatur ISO dan shutter speed. Mengenai kualitas fotonya ini tergolong bagus ya, dan sedikit di luar HP Samsung di kelas yang sama. Dimana untuk warna yang dihasilkan sih tetap ya, khas kamera HP Samsung terlihat mendekati natural. Tapi kalau saya perhatikan di sini kontras foto dari kamera HP ini terlihat sedikit lebih tinggi dengan shadow dan highlight ini sedikit di bawah. Alhasil itu kadang tuh warna agak gelap akan terlihat lebih pekat ataupun lebih hitam. Foto-foto di kondisi cahaya seadanya dan mendekati low light termasuk kategori bagus. Foto masih terlihat terang dengan warna fotonya ini masih enak dilihat, dan kalau soal detailnya yang menurun itu sih bukan menjadi masalah buat saya. Ya, ini hasil perekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy M14 5G. Resolusinya di Full HD dan sangat disayangkan juga hanya di 30 frame per second aja. Ya, untuk stabilisationnya ini juga saya aktifkan. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depan, resolusinya juga sama, bentuknya di
Full HD 30 frame per second dan ada stabilization-nya juga. Dan ini untuk stabilization-nya saya aktifkan ya. Walaupun stabilization dinonaktifkan, perekaman video juga tetap di Full HD 30 frame per second. Urusan daya tahan baterai 6000 mAh tidak perlu dipertanyakan, bisa bertahan seharian lebih. Penggunaan santai saya nih, screen on time dari 100 hingga 57% tembus 7 jam. Jika penggunaan diselingi bermain game, kapasitas baterai dari 100 hingga 5% menghasilkan screen on time ini tembus 10 jam. Pengisian baterai juga sudah support adaptive fast charging Samsung 25 watt. Membutuhkan waktu tidak sampai 2 jam 10 menit ya mengisi baterai dari 2 hingga 100%. Di sini kondisinya mode pesawat saya aktifkan dan tingkatan brightness-nya ini saya buat mentok kiri. Ya, kesimpulan dari saya ya, biasanya tuh karakter HP Samsung M series itu selalu mengandalkan kapasitas baterai yang besar sehingga memberikan daya tahan yang lama. Dan itu pasti biasanya dibutuhkan bagi mereka yang aktivitasnya itu banyak menggunakan smartphone. Dan buat mereka juga yang kerjanya lebih ke lapangan ya, lebih banyak di area luar kantor ataupun lebih banyak di luar area ruangan. Tapi saya melihat untuk Samsung Galaxy M14 5G tidak hanya bagus ataupun mengandalkan di sisi baterainya saja. Tapi untuk HP ini saya lihat sih untuk performanya benar-benar terbilang ngebut. Terus hasil fotonya terbilang bagus. Terus sudah mendukung adaptive fast charging 25 watt serta adanya NFC. Ya, selama penggunaan saya juga dari itu semua, saya sih berani ya menyimpulkan ataupun merekomendasikan kalau Samsung Galaxy M14 5G menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Ya, kalau buat saya sih seperti itu. Jika kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, silakan saja menulisnya pada kolom komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!